Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan mengenai bab 3 vektor dimensi 2, di mana banyak pertanyaan mengenai vektor. Jadi sebelum masuk ke bab 4, kita harus menguasai dulu pada vektor dimensi 2. Apa toh yang dimaksud dengan vektor itu? Kalian bisa baca di buku LKS kalian di bab 3 mengenai vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan mempunyai arah panjang, ya. Itu adalah yang dinamakan dengan vektor. Bagaimana cara menuliskan vektor pada koordinat kartesius? Saya kasih contoh dulu mengenai vektor. Jadi misalkan saya punya vektor AB. Ya, vektor AB kita kasih panah begini. Atau kita tuliskan simbolnya A kecil, ya. A kecil ada simbolnya panah begini. Ini kita sebut dengan vektor. Di mana vektor AB ini besarnya adalah misalkan aja 53. 53. Artinya kalau pada dimensi 2, kita cara menentukan vektor itu hanya ada dua, yaitu arahnya X, arah sumbu X, dan arah sumbu Y. Kita tahu bahwa ke kanan itu adalah X-nya itu positif, dan ke kiri adalah negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi arah vektor itu dimulai dari sumbu X dulu, baru ke Y. Ya, misalkan aja ini, vektor AB 53, berarti X-nya berjalan ke kanan positif 5 langkah dan ke atas 3 langkah. Kemudian dari awal sampai titik akhir dilukiskan dalam bentuk garis AB misalkan. Jadi misalkan ini ya, 53. Misalkan kita boleh menggambarkannya itu di tempat lain, tidak harus dari 0,0, tidak, bisa di tempat lain. Misalkan contohnya gini, kita mulai, ini misalkan titik A-nya. Ya. Ini adalah 5. Maka kita berjalan 5 langkah. Ini dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini stop, berhenti, kemudian 3. 3 positif, berarti ke atas Y-nya. 1, 2, 3. Ya, ini 3. Ini titik B. Kemudian kita tarik garis ini. Ya. Kemudian kita beri panah ini. Ini adalah vektor AB 53. Nah, ini. Nah, saya ulang lagi. Jadi kita jalannya dari yang sumbu dulu 5, kemudian ke atas 3. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke atas 1, 2, 3, 5, 3. Nah, jadi sekali lagi adalah vektor besaran yang punya panjang dan arah. Jadi harus ada panahnya kemana ini. Beda kalau panahnya taruh di bawah, beda lagi vektornya. Ya. Nah, kemudian katanya punya panjang. Arahnya jelas, arahnya ini sudah ada panahnya. Sekarang panjang. Cara menentukan panjang vektor AB itu simbolnya adalah begini. AB sama dengan akar dari ini 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Akar 34 kalau nggak bisa disederhanakan ya sudah. Ini adalah panjangnya vektor AB. Oke.
Ya, sekali lagi saya akan memberikan contoh lagi menentukan vektor. Misalkan saya punya vektor ini. Ya, saya kasih panah begini. Ini saya kasih nama vektor B. Nah, vektor B komponennya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Kita tuliskan. Kita mulai dari sini. Ya, dari awal titik ini. Kita jalan 1, 2, 3. Oh, sorry. Ini kita harus jalannya mendatar dulu ya, karena di sumbu X itu. Maka ini ada nggak yang ke sumbu X-nya? Ini nggak bisa ke kanan maupun ke kiri kan, langsung ini ke atas. Berarti arah mendatarnya kan nggak ada. Karena nggak ada, maka yang X kita beri nilai adalah 0. Karena tidak punya nilai, tidak berjalan ke kanan baik ke kiri. Kemudian dia langsung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka positif 5 maka ditulis 0, 5. Nah, inilah nilai vektor B. Kemudian lagi kalau kita balik, misalkan saya punya lagi ke bawah sini. Nah, kita hapus dulu. Ya, misalkan ini saya beri nama vektor C. Maka vektor C sama dengan ini pangkalnya di sini. Dia nggak ke kanan, ke kiri, langsung ke bawah. Berarti nilainya X adalah 0. Kemudian ke bawah, 1, 2, 3, 4. 4 langkah. 4 langkah tapi ke bawah. Maka nilainya adalah negatif. 0, min 4. Ya. 0, min 4. Jadi itu kira-kira untuk penulisan vektor. Kemudian lagi kesamaan vektor. Nah, ini saya bahas dulu yang namanya kesamaan vektor. Ya. Vektor A dan vektor B adalah sama. Kenapa sama? Panjang dan arahnya sama. Meskipun tidak harus ditulis di tempat yang sama. Boleh ditulis di tempat yang lain, tapi kalau panjang dan arahnya sama, itu dikatakan sama. Kemudian lagi ada vektor negatif. Ya, kemudian vektor negatif. Vektor negatif. Kalau vektor negatif itu berlawanan arah. Satunya ke sana, kemudian satunya ke bawah. Jadi A sini, B ke sini, jadi A sama dengan min B. Nah, jadi ini vektor negatif. Kemudian untuk menentukan panjang, ya, panjang vektor, rumusnya adalah vektor A, misalkan aja ini simbolnya panjang sama dengan dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini rumus untuk menentukan panjang vektor. Kemudian lagi ada macam-macam vektor ya. Ada vektor kolom, itu yang bagaimana vektor kolom.